Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para orang tua bijaksana yang saya muliakan di seluruh Indonesia. Mari kita hening sejenak. Coba ingat-ingat kembali. Pernahkah dalam seminggu terakhir ini, Anda berjalan masuk ke sebuah ruangan, lalu sesampainya di sana Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, "Tadi saya mau apa ya?" Pernahkah Anda sedang asik bercerita, lalu tiba-tiba semua kata hilang dari kepala Anda, membuat suasana jadi hening dan canggung? Atau yang lebih membuat hati miris, pernahkah Anda menatap wajah cucu kesayangan Anda dan butuh beberapa detik lebih lama untuk mengingat namanya? Ini adalah momen-momen kecil yang menakutkan. Momen yang kita coba tepis dengan tawa dan alasan, sudah tua, wajar lupa." Tapi di dalam hati ada secuil rasa cemas yang tumbuh. Sebuah ketakutan akan datangnya kabut tebal yang pelan-pelan menyelimuti pikiran kita, meranggut satu persatu harta karun ingatan yang paling berharga, dan akhirnya membuat kita menjadi orang asing di dalam tubuh kita sendiri. Itulah momok yang kita sebut sebagai pikun. Kita takut menjadi beban. Kita takut tidak lagi mengenali anak-anak yang kita besarkan dengan susah payah. Dan ketakutan itu nyata. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kepikunan itu bukanlah sebuah takdir yang pasti bagi semua orang tua? Bagaimana jika saya beritahu bahwa kabut tebal itu sesungguhnya adalah tumpukan racun dan sampah yang bisa kita bersihkan? Dan pembersihannya bisa kita mulai malam ini juga, hanya dengan segelas ramuan hangat sebelum kita memejamkan mata. Perkenalkan, nama saya Dr. Slamet Wibowo. Selama puluhan tahun mengabdi, saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penyakit pikun atau demensia ini merampas martabat para lansia yang saya rawat. Saya melihat keputusasaan di mata keluarga mereka. Dari situlah saya mendedikasikan hidup saya untuk mencari cara, bukan hanya untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Dan alhamdulillah, Tuhan menunjukkan jalannya. Ada sebuah rahasia alam, sebuah metode sederhana yang jika dilakukan secara rutin, bisa membantu tubuh kita melakukan proses cuci otak alami saat kita tertidur lelap, merontohkan racun-racun berbahaya itu sebelum mereka sempat membangun sarangnya. Dalam video yang sangat krusial ini, saya akan bongkar tuntas apa sebenarnya racun di otak itu, dari mana datangnya, dan tentu saja saya akan berikan resep lengkap ramuan satu gelas yang bisa menjadi senjata utama Anda untuk melawan pikun. Ini bukan hoax, ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan yang disajikan dengan kearifan alam. Maka dari itu, saya mohon, tonton video ini sampai selesai. Bagikan kepada pasangan, sahabat, dan semua orang yang Anda kasihi. Karena informasi ini bisa menjadi investasi terbaik untuk masa tua kita yang sehat dan penuh kenangan indah. Tuliskan di kolom komentar, "Saya menolak pikun," sebagai ikrang kita bersama untuk menjaga permata ingatan kita. Mari kita mulai dengan memahami musuh kita. Apa yang saya sebut sebagai racun di otak itu? Dalam dunia kedokteran, salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer dan demensia adalah penumpukan sejenis sampah protein di otak, yang paling terkenal bernama plak beta amiloid. Jangan pusing dengan namanya, Bapak Ibu. Bayangkan saja otak kita ini adalah sebuah kota metropolitan yang sangat sibuk dan tidak pernah tidur. Jutaan sel otak atau neuron setiap detik bekerja, berkomunikasi, mengirimkan sinyal. Dan seperti halnya kota yang sibuk, aktivitas ini pasti menghasilkan sampah. Normalnya, tubuh kita punya mekanisme pembersihan yang canggih. Saat kita tidur lelap di malam hari, ada pasukan petugas kebersihan khusus di otak, yang disebut sistem gelimpatik, yang keluar untuk menyapu bersih semua sampah-sampah protein ini. Mereka bekerja dalam senyap saat kita terlelap, memastikan jalan-jalan protokol di kota otak kita tetap bersih dan lancar untuk lalu lintas informasi di esok paginya. Masalahnya muncul ketika kita menua. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, produksi sampah protein ini bisa meningkat drastis. Kedua,
kekuatan dan jumlah pasukan petugas kebersihan kita mulai menurun. Mereka jadi mudah lelah dan tidak seefisien dulu. Akibatnya apa? Sampah-sampah itu tidak terangkut semua. Hari ini sedikit, besok sedikit, lusa sedikit lagi. Selama bertahun-tahun, sampah itu menumpuk, mengeras, dan menjadi plak-plak kotor yang melengket. Plak inilah racun yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah jalan raya yang tadinya mulus, kini dipenuhi gundukan sampah yang mengeras. Mobil-mobil atau sinyal informasi tidak bisa lewat dengan lancar. Terjadilah kemacetan parah. Sinyal dari satu sel otak ke sel otak lainnya menjadi terhambat. Inilah yang kita rasakan sebagai lupa. Lupa menaruh kunci adalah kemacetan kecil. Lupa nama anak adalah kemacetan total di jalur memori utama. Plak-plak ini juga memicu peradangan yang seperti api membakar dan membunuh sel-sel otak yang sehat di sekitarnya. Otak kita pun perlahan-lahan menyusut. Sungguh mengerikan prosesnya. Tapi, kabar baiknya, ini bisa kita hambat. Saya teringat kisah Pak Budi, seorang pensiunan masinis dari Solo usianya 68 tahun. Beliau datang di antar anaknya dengan keluhan sering tersesat saat pulang dari masjid yang jaraknya hanya 200 meter dari rumah. Beliau juga sering mengulang-ulang cerita yang sama dalam 1 jam. Anaknya menangis saat bercerita. Setelah saya periksa riwayat hidupnya, Pak Budi adalah pecinta makanan manis. Tidurnya sering terganggu sejak pensiun, dan beliau adalah seorang pemikir berat yang mudah stres. Ini adalah kombinasi sempurna untuk menumpuk sampah di otaknya. Kisah Pak Budi inilah yang menjadi titik awal saya merumuskan sebuah intervensi sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita membantu pasukan kebersihan di otak kita agar mereka kembali kuat dan bersemangat? Disinilah rahasia alam itu berperan. Ada satu bahan dapur yang mungkin selama ini hanya kita anggap sebagai pengharum kue atau minuman, padahal ia adalah salah satu anugerah Tuhan yang paling dahsyat untuk kesehatan otak. Bahan itu adalah kayu manis. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Kayu manis atau Cinnamomum verum. Rempah dengan wangi yang khas ini, menurut puluhan penelitian modern, ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi otak kita dari penumpukan plak berbahaya. Izinkan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Di dalam kayu manis, terkandung 2 senyawa sakti, cinnamaldehyde dan epiketechin. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan 2 cara cerdas di dalam otak kita saat kita tidur. Pertama, ia bertindak seperti mandor atau supervisor bagi para petugas kebersihan otak kita. Ia seolah-olah berteriak, "Ayo, kerja lebih cepat. Ayo, angkut sampahnya lebih banyak." Senyawa ini terbukti mampu menghambat proses penggumpalan protein sampah sehingga plak-plak kotor itu tidak mudah terbentuk. Ia membuat sampah-sampah itu tetap dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih mudah untuk disapu bersih. Cara kerja kedua, dan ini yang paling menakjubkan, adalah kemampuannya untuk meningkatkan sensitivitas insulin di otak kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya insulin dengan pikun? Hubungannya sangat erat. Otak kita butuh glukosa sebagai bahan bakar, dan insulin adalah kunci agar glukosa bisa masuk ke dalam sel otak. Pada otak yang mulai menua, sering terjadi resistensi insulin, artinya kuncinya sudah tidak pas lagi. Sel otak jadi kelaparan dan mati pelan-pelan. Nah, kayu manis ini membantu memperbaiki lubang kunci tersebut, sehingga sel-sel otak kita mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tetap hidup, sehat, dan berfungsi normal. Bayangkan, jika plak-plak sampah di otak kita itu ibarat kerak gosong yang menempel di panci, maka kayu manis ini adalah sabut baja lembut yang kita gunakan untuk menggosok kerak itu hingga rontok tanpa merusak pancinya. Ia membersihkan sekaligus melindungi.
Inilah mengapa saya menjadikan kayu manis sebagai bintang utama dalam ramuan pembersih otak yang akan kita buat. Tentu saja, sang bintang utama ini akan lebih hebat jika ditemani oleh sahabat-sahabatnya yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Karena untuk melawan musuh yang begitu kuat, kita perlu kerja keroyokan. Sahabat pertama adalah jahe. Sahabat kedua adalah kunyit. Ketiga bahan ini jika disatukan akan menjadi sebuah trio pembersih dan pelindung otak yang tiada duanya. Sekarang, tibalah saatnya saya membagikan resep lengkap dari ramuan yang saya sebut sebagai teh emas anti pikun. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk mencatatnya baik-baik atau tonton kembali bagian ini nanti. Cara membuatnya sangat sederhana. Semua bahannya ada di dapur kita. Siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Satu batang kecil kayu manis, kira-kira seukuran jari kelingking. 2. Satu ruas jari jahe, cuci bersih lalu digeprek atau diiris tipis. 3. Setengah ruas jari kunyit, cuci bersih lalu digeprek atau diiris tipis. 4. Sejumput kecil lada hitam utuh atau bubuk. Ini sangat penting, jangan dilewatkan. 5. Satu sendok teh madu murni, opsional jika suka manis. 6. Satu gelas, sekitar 250 ml air matang. Cara membuatnya, masukkan air, kayu manis, jahe, dan kunyit ke dalam panci kecil. Rebus dengan api kecil, jangan sampai mendidih bergolak, cukup sampai muncul gelembung-gelembung kecil dan airnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, kira-kira 5-7 menit. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sari-sari berkhasiatnya, bukan untuk merusaknya dengan panas berlebih. Setelah itu, matikan api, saring ke dalam gelas, tambahkan sejumput lada hitam dan madu murni, lalu aduk rata. Minumlah selagi hangat, kira-kira 30-60 menit sebelum tidur. Mengapa komposisinya seperti ini? Ini adalah sebuah tim yang sempurna. Kayu manis bertugas sebagai mandor yang mengurai sampah. Jahe dengan senyawa gingerolnya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang ampuh memadamkan api peradangan di otak. Kunyit dengan kurkuminnya adalah satpam yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan lebih lanjut. Dan lada hitam, ia adalah kunci yang membuka gerbang penyerapan. Tanpa lada hitam, khasiat kunyit akan sulit diserap tubuh. Mereka bekerja sama, saling menguatkan. Saya ingin berbagi kisah Ibu Halimah dari Garut, usia 71 tahun. Beliau tadinya adalah seorang guru ngaji yang hafalannya kuat. Namun pelan-pelan beliau mulai sering lupa rokaat sholat dan nama-nama santrinya. Anaknya khawatir. Saya sarankan beliau untuk rutin meminum teh emas ini setiap malam. Awalnya tidak ada perubahan drastis, tapi setelah sebulan, anaknya menelpon saya sambil menangis bahagia. "Dok, ibu saya sekarang sudah jarang salah rokaat. Kemarin beliau bahkan bisa menyelesaikan teka-teki silang lagi seperti dulu. Beliau jadi lebih ceria dan banyak bicara." Kisah Ibu Halimah adalah bukti bahwa harapan itu selalu ada. Konsistensi adalah kuncinya. Jadikan ritual meminum teh ini sebagai bentuk kasih sayang Anda pada otak Anda sendiri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah berada di penghujung video. Kita sudah belajar bahwa pikun bukanlah takdir, melainkan akibat dari tumpukan sampah di otak. Kita juga sudah tahu bahwa Tuhan telah menyediakan pembersihnya di alam, yaitu melalui ramuan sederhana dari kayu manis, jahe, dan kunyit. Menjadikan ritual meminum teh emas anti pikun ini setiap malam
adalah langkah pertama dan paling kuat yang bisa Anda lakukan untuk menjaga harta karun ingatan Anda. Namun, ramuan ini akan bekerja jauh lebih efektif jika didukung oleh gaya hidup yang sehat. Anggap saja ramuan ini sebagai sabun pembersihnya, tapi kita juga harus berhenti membuang sampah sembarangan. Caranya bagaimana? Pertama, kurangi sampah dari makanan. Kurangi gula pasir, tepung terigu, dan makanan olahan. Perbanyak makan ikan, sayuran hijau, dan buah-buahan berwarna-warni yang kaya antioksidan. Kedua, bantu petugas kebersihan dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam dalam ruangan yang gelap dan tenang. Ketiga, latih terus otak Anda. Jangan biarkan ia menganggur. Gunakan untuk membaca, mengisi teka-teki silang, belajar hal baru, atau mengobrol dan bersosialisasi. Otak yang aktif adalah otak yang sehat. Keempat, gerakkan tubuh Anda. Cukup dengan berjalan kaki santai selama 30 menit setiap pagi. Olahraga akan melancarkan aliran darah ke otak, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi. Pikun adalah sebuah pilihan, Bapak Ibu. Ia adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang kita buat setiap hari selama bertahun-tahun. Dan hari ini, saat ini juga, kita bisa membuat pilihan baru. Pilihan untuk melawan, pilihan untuk menjaga ingatan kita tetap tajam, agar kita bisa terus menjadi sumber kearifan bagi anak cucu kita, bukan menjadi beban bagi mereka. Mulai malam ini, mari kita buat teh emas pertama kita. Jadikan ini sebagai janji pada diri sendiri untuk masa tua yang lebih baik. Kunci ingatan cemerlang Anda ada di tangan Anda, di dapur Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat yang besar. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini adalah sebuah pesan cinta yang penting, saya titip, sebarkan pesan ini. Bagikan ke suami, istri, kakak, adik, teman-teman pengajian, dan semua orang yang Anda sayangi. Mari, kita bersama-sama menciptakan generasi lansia Indonesia yang sehat, bahagia, dan berdaya ingat kuat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkahi kita semua dengan kesehatan hingga akhir hayat. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.